Ya, untuk artritis reumatoid beda dengan osteoartritis, ya beda juga dengan asam urat, ya karena kalau ini proses perjalanan penyakitnya karena badan kita, sistem imunnya ini tidak normal sehingga akhirnya membentuk suatu autoantibody, antibody yang menyerang si sel badan kita sendiri. Tapi pada artritis reumatoid ini yang diserang adalah si jaringan sinovium atau permukaan di sendinya. Makanya keluhan utamanya umumnya adalah nyeri-nyeri persendian. Oke, yang khas pada artritis reumatoid ini memang adalah nyeri sendi ya. Nyeri sendinya tapi beda mungkin dengan osteoartritis karena nyeri sendinya biasanya berlangsungnya lama. Ya, kemudian nyerinya ini biasanya justru memberat ketika beristirahat dan ada kekakuan sendi. Jadi kaku, tidak bisa digerakkan dulu persendiannya. Umumnya dirasakan pagi hari, bangun tidur, atau saat tidak aktivitas. Dan keluhan ini biasanya berkurang dengan melakukan aktivitas. Kemudian bagaimana penanganannya? Penanganannya memang membutuhkan pengobatan jangka panjang dengan obat-obatan tertentu yang kita sebut sebagai imunosupresan. Jadi obat yang digunakan untuk menekan sistem imun kita supaya peradangan ini tidak aktif lagi. Kalau pada yang sudah terjadi deformitas itu adalah perubahan di bentuk sendinya, jadi yang sudah bengkok-bengkok, kita harapkan dengan penggunaan obat-obatan ini akan memperlambat progresivitas sehingga tidak terjadi kerusakan yang baru. Terapi utamanya itu kita harus mencapai remisi dulu dengan penggunaan obat-obatan imunosupresan itu. Kalau memang dibutuhkan, ya menggunakan terapi sergikal untuk menangani rekonstruksi dari deformitasnya. Pasien-pasien dengan artritis reumatoid juga kita harus motivasi untuk berolahraga, tentunya olahraga-olahraga yang tepat nanti bisa kita bantu dengan tim dari rehabilitasi medik ya, yang targetnya sebenarnya adalah untuk melatih kekuatan otot dan juga melatih ruang lingkup sendinya, sehingga kerusakan sendinya ini tidak akan semakin mengganggu aktivitas sehari-hari. Halo, ketemu lagi dengan saya, Dr. Gantila, spesialis penyakit dalam. Saya seorang dokter spesialis penyakit dalam bagian reumatologi di Mandaya Royal Hospital Puri. Oke, jadi untuk istilah rematik yang digunakan secara awam sebenarnya mencakup semua kondisi penyakit-penyakit yang berkaitan dengan penyakit sendi ya, tidak spesifik ke arah artritis reumatoid. Ya, kalau artritis reumatoid sendiri sebenarnya penyakit autoimun yang gejalanya adalah nyeri sendi. Ya, tapi secara perjalanan penyakitnya sebenarnya dia nanti bisa juga mengenai organ lain walaupun dominannya adalah peradangan di persendian. Ya, untuk artritis reumatoid beda dengan osteoartritis, ya beda juga dengan asam urat ya, karena kalau ini proses perjalanan penyakitnya karena badan kita, sistem imunnya ini tidak normal sehingga akhirnya membentuk suatu autoantibody, antibody yang menyerang si sel badan kita sendiri. Tapi pada artritis reumatoid ini yang diserang adalah si jaringan sinovium atau permukaan di sendinya. Makanya keluhan utamanya umumnya adalah nyeri-nyeri persendian. Oke, yang khas pada artritis reumatoid ini memang adalah nyeri sendi ya. Nyeri sendinya tapi beda mungkin dengan osteoartritis karena nyeri sendinya biasanya berlangsungnya lama. Ya, kemudian nyerinya ini biasanya justru memberat ketika beristirahat dan ada kekakuan sendi. Jadi kaku, tidak bisa digerakkan dulu persendiannya. Umumnya dirasakan pagi hari, bangun tidur, atau saat tidak aktivitas. Dan keluhan ini biasanya berkurang dengan melakukan aktivitas. Nah, pada kondisi-kondisi yang masih belum terkontrol, biasanya sampai ada bengkak, ya. Kemudian pada kondisi yang sudah lanjut, bisa menyebabkan kerusakan pada sendi, ya. Jadi ada deformitas, jari-jari sendinya sampai rusak, bengkok, ya. Itu biasanya kita bisa temukan pada kasus-kasus yang sudah lanjut. Untuk artritis reumatoid sama dengan penyakit autoimun lain, jadi kita targetnya adalah mencapai remisi. Remisi itu adalah kondisi di mana si penyakitnya ini dorman, jadi tidak menimbulkan gejala. Kemudian penanda peradangannya juga tidak aktif, ya. Kita bisa lihat nanti dari pemeriksaan laboratoriumnya, ya dalam jangka waktu yang selama mungkin. Tapi kalau kita bilang sampai sembuh, memang sampai saat ini sih belum bisa untuk semua penyakit autoimun. Kemudian bagaimana penanganannya? Penanganannya memang membutuhkan pengobatan jangka panjang dengan obat-obatan tertentu yang kita sebut sebagai
imunosupresan. Jadi obat yang digunakan untuk menekan sistem imun kita supaya peradangan ini tidak aktif lagi. Kalau pada yang sudah terjadi deformitas itu adalah perubahan di bentuk sendinya, jadi yang sudah bengkok-bengkok, kita harapkan dengan penggunaan obat-obatan ini akan memperlambat progresivitas sehingga tidak terjadi kerusakan yang baru. Ya, yang dimaksud dengan progresivitas kalau pada artritis reumatoid ya yang pertama ya mungkin jumlah sendi yang terlibat ya. Jumlah sendi yang terlibat umumnya sih kena ke sendi-sendi kecil di jari-jari tangan. Tapi dia juga bisa kena ke sendi-sendi lain ya. Bukan berarti tidak bisa kena ke lutut misalnya, ke pergelangan kaki, bahu dan sebagainya itu bisa terlibat juga. Ya, kemudian selain itu yang dimaksud dengan mengontrol peradangannya karena peradangannya ini tidak hanya di sendinya saja, tapi sel radang ini juga ada terus di dalam darah dan akan terus membuat proses peradangan di dalam tubuh si penderitanya. Jadi bisa juga nih terjadi kondisi-kondisi lain di luar persendiannya. Misalnya melibatkan nanti ada peradangan di pembuluh darah atau kita bilangnya vaskulitis, atau juga karena proses peradangan yang kronis terus-menerus yang meningkatkan juga resiko penyakit-penyakit lain seperti penyakit kardiovaskuler, penyakit jantung ya, sehingga mengontrol aktivitas penyakit dari artritis reumatoid ini untuk mencegah kerusakan-kerusakan organ akibat proses inflamasi atau peradangan yang kronis. Ya, pada kasus-kasus yang sudah ada deformitas, kalau ingin dinormalkan kembali, ya memang membutuhkan terapi sergikal, ya rekonstruktif untuk mengembalikan jaringan sendinya ke posisi yang normal. Tapi kalau peradangannya tidak kita hentikan, ya nanti ya sendi yang lain juga akan rusak kembali. Jadi terapi utamanya itu kita harus mencapai remisi dulu dengan penggunaan obat-obatan imunosupresan itu. Kalau memang dibutuhkan, ya menggunakan terapi sergikal untuk menangani rekonstruksi dari deformitasnya. Untuk pasien-pasien yang memang menderita artritis reumatoid, selain terapi utama dengan menggunakan obat-obatan terapi imunosupresan, yang hal lain yang bisa dilakukan ada terapi-terapi penunjang seperti misalnya rehabilitasi ya oleh tim rehabilitasi medik, kemudian hanya menggunakan akupuntur untuk mengurangi nyerinya. Kemudian untuk aktivitas fisik juga harus diperhatikan pada pasien-pasien dengan artritis reumatoid ya karena biasanya karena radang sendi nyeri kemudian tidak beraktivitas sehingga akibatnya adalah kekakuan dari otot-ototnya mengecil, kemudian kontraktur yang akhirnya timbul masalah-masalah sampingan lain selain dari kerusakan sendinya. Sehingga pasien-pasien dengan artritis reumatoid juga kita harus motivasi untuk berolahraga, tentunya olahraga-olahraga yang tepat nanti bisa kita bantu dengan tim dari rehabilitasi medik ya, yang targetnya sebenarnya adalah untuk melatih kekuatan otot dan juga melatih ruang lingkup sendinya, sehingga kerusakan sendinya ini tidak akan semakin mengganggu aktivitas sehari-hari.